Shalom, selamat pagi semua. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah atas keadilan dan kasih-Nya yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Lebih lagi, anugerah keselamatan diberikannya secara cuma-cuma kepada kita yang sesungguhnya tak layak ini. Kasih-Nya itu merangkul dan membawa kita berkumpul dalam persekutuan saat ini. Dengan bersama akan merenungkan tema perayaan yang tak berarti. Kiranya Dia berkenan atas pujian, pengagungan, dan penyembahan, doa dan permohonan, bahkan kehadiran kita saat ini. Karena itu, mari Bapak Ibu berdiri, kita akan memuji Tuhan dari Mazmur 66 ayat 1. Jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus bagi kamu sekalian. Salam damai sejahtera bagimu juga. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 78 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7.
Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, Yang telah kami dengar dan kami ketahui. dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. telah ditetapkannya peringatan di Yakub. Dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya, Untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah, Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tapi memegang perintah-perintahnya. Saya jemput berdiri. Kita akan mendengarkan perintah mengasihi yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8 dan ayat 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari
sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Ibu bapak dan saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, sadar atau tidak, kita sering jatuh ke dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sungguh rapuh di hadapan Tuhan. Karena itu, mari di pagi hari yang indah ini, kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa kelemahan kita. Dan sekaligus kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Betapa malang dan celakanya hidup jikalau terus dipenuhi dengan dosa dan pemberontakan kepada Tuhan. Di dalam beribadah kepada Tuhan pun yang nampak ramai, semarak dan mengagumkan, jika hanya menjadi sebuah kemunafikan belaka, justru dihina dan dibenci Tuhan. Sungguh mengerikannya hidup jika tidak disenangi Tuhan. Karena itulah saudaraku, mari datang membawa diri di hadapannya, sekiranya Dia mendapati kita demikian. Kita memohon anugerahnya. Kami datang memohon ampunan dan belas kasih-Mu. Ya Tuhan, Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang dalam kerendahan hati datang menyesali dosa-dosanya, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali melalui Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu,
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Tiba saatnya kita menyerahkan persembahan kita. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan dan padamu selalu berkata, Allah itu besar. Mazmur 70 ayat 5. Sambil mengiringi persembahan kita, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 287 B 1-3. Sekarang bersyukur, hai hati
seluas dunia. Doa persembahan, menyanyikan nyanyian syukur hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita sambung dengan menyanyikan ayat 2, Tuhan Yesus tolonglah. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ibu bapak saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Yang pertama dari Amos pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-27, sekaligus sebagai bahan utama dalam perenungan kita. Pembacaan yang kedua dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 dan Injil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Injil menurut Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudara, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa pemilik kehidupan kami, Bapa yang kami sembah dalam seluruh eksistensi kehidupan kami. Di pagi hari ini Bapa, kami sudah berkumpul di rumah-Mu yang kudus di sini untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan, yang di dalamnya juga kami akan membaca
dan merenungkan akan sabda-Mu. Yang kami yakini bahwa sabda Tuhan adalah yang menopang kehidupan kami, yang menguatkan dan menghibur kami, serta yang menjadi suluh dan pedoman dalam menjalani hari-hari anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh sadar bahwa jika tanpa pertolongan-Mu, kami tidak dapat memahami apa yang Tuhan maksudkan, apa yang Tuhan kehendaki melalui firman kebenaran-Mu. Dan karena itu ya Roh Kudus Tuhan, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami ini. Terlebih ketika kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Hamba-Mu yang akan mengurai kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan perlengkapi. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Ampuni salah dan dosa kami. Sambut dan dengarkan kami yang datang berdoa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amos 5 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewi binatangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikian firman Tuhan. Pembacaan berikutnya dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan,
kali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah bernyanyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amin. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Namun jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli bagimu sendiri." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Namun ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Sedemikian firman Tuhan, dan yang disebut orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan merenungkan dalam hidupnya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Ya, puji Tuhan.
Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu perayaan yang tak berarti. Perayaan yang tak berarti. Karena di Palembang tama bahasa Toraya, nakua Pak Pakarayan tak gaina. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pastor Rick Warren adalah seorang pendeta evangelis Amerika. Dan dia adalah seorang penulis yang terkenal di samping sebagai pengkhotbah yang luar biasa. Dia adalah pendeta senior dari gereja Saddleback, sebuah gereja evangelikal yang terletak di Lake Forest, California. Dan gerejanya itu termasuk 8 gereja terbesar di Amerika Serikat. Rick Warren pernah berkata bahwa perayaan, ibadah, penyembahan bukanlah sekadar musik atau ritual yang kita lakukan di gereja. Tetapi penyembahan adalah style orang percaya. Penyembahan adalah gaya hidup orang percaya. Penyembahan yang sebenarnya menurut Rick Warren adalah seluruh eksistensi kehidupan orang yang percaya yang diberikan bagi Allah. Sikap hati yang memuliakan Allah atas pengorbanan Allah untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Rick Warren pernah berkata bahwa apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan Tuhan, itu adalah penyembahan, itu adalah tindakan ibadah, itu adalah tindakan yang membuat hati Tuhan disenangkan. Pertanyaannya saudara-saudara, seperti apakah perayaan atau ibadah yang tidak berarti atau yang tidak diperkenan oleh Tuhan itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Nabi Amos diungkapkan tentang perilaku bangsa Israel pada zamannya, di mana mereka mengabaikan kebenaran dan keadilan, sehingga korupsi, ketimpangan ekonomi, dan kemiskinan pun merajalela. Luar biasa kejahatan dan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman itu. Karena itu Nabi Amos diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel agar supaya bebas dari hukuman Allah, adalah agar supaya bangsa Israel segera bertobat. Nabi Amos menyerukan kepada semua orang untuk menjauhi kejahatan, mencintai yang baik, menegakkan keadilan. Berulang kali Nabi Amos menyerukan kepada bangsa Israel untuk mencari Tuhan agar tetap hidup sebagai sebuah cara untuk menantikan hari Tuhan itu. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika itu sebagian bangsa Israel berbangga bahwa mereka adalah umat terpilih, umat kesayangan Allah. Dan karena itu mereka selalu menantikan hari Tuhan yang menurut mereka adalah hari yang menjadi kemenangan
dan keuntungan bagi mereka dari berbagai kesulitan dan tantangan hidup yang mereka hadapi. Akan tetapi saudara-saudara, pandangan para nabi ketika itu, termasuk Nabi Amos, bahwa hari Tuhan adalah justru hari kegelapan, bukan terang, hari penghukuman, disebabkan karena perilaku bangsa Israel itu sendiri. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop bacaan kita dari Amos 5 ayat 18 sampai 27 yang merupakan bahan utama dari perenungan kita adalah merupakan nubuat dari Nabi Amos tentang penghukuman yang akan terjadi bagi bangsa Israel. Penghukuman yang akan ditimpakan sebagai akibat dari ketidakadilan yang semakin bertambah di negeri itu. Orang-orang kaya semakin mengeksploitasi yang miskin, menindas rakyat, sementara pemuka agama, dalam hal ini para imam, tidak peduli dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh ironis dan sungguh sangat menyedihkan, saudara-saudara. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan akan menyatakan keadilan seperti aliran sungai yang deras untuk membersihkan dan menyelamatkan umatnya dari kejahatan dan kelaliman. Kitab Amos mengajarkan bahwa hukuman Allah akan jatuh ke atas segala bangsa yang tidak mau beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Allah lebih mengutamakan kebenaran dan keadilan daripada korban-korban atau persembahan dalam ibadah yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Korban-korban yang dipersembahkan oleh orang Israel ditolak oleh Tuhan meskipun telah memenuhi syarat-syarat ritual yang telah ditetapkan. Ibadah bangsa Israel ketika itu dibenci oleh Tuhan. Mereka melakukan perayaan yang tidak berarti, seperti yang digambarkan dalam pembacaan kita dari Amos pasal 5 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan sekali lagi. Aku membenci, aku menghina perayaanmu, dan aku tidak menyukai perkumpulan rayamu. Meskipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sajianmu, aku tidak suka. Dan kurban keselamatanmu berupa ternak yang tambun tidak akan kupandang. Jauhkanlah dariku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak akan kudengar. Tetapi hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nabi Amos, saudara-saudara, ketika zamannya, dia sungguh sangat konsen terhadap keadilan, terhadap perlakuan orang kepada orang yang lain, terutama yang disoroti adalah para pemimpin bangsa Israel ketika itu. Dan tidak terkecuali saudara-saudara adalah para imam, para pemuka agama. Dia senantiasa menyuruhkan tentang keadilan di tengah-tengah bangsa Israel. Sebab jika tidak, saudara-saudara, Tuhan akan melenyapkan bangsa Israel. Tuhan akan menghukum bangsa Israel itu. Dan karena itulah saudara-saudara, Nabi Amos yang dengan giginya memperjuangkan keadilan, para orang kudus, para pendeta,
para penafsir menjuluki Nabi Amos sebagai nabi pahlawan keadilan, sebagai nabi perjuangan keadilan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, fenomena yang dialami atau yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel di zaman Amos juga dipertontonkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi di zaman Yesus Kristus. Mereka sangat mengutamakan hal-hal lahiriah, tetapi tidak melihat kebusukan hati mereka sendiri. Mereka mempertontonkan kemunafikan, dan hal itu sangat dikecam oleh Tuhan Yesus. Tuhan murka kepada umatnya yang bersikap seperti itu. Umat hidup tidak konsisten. Mereka hanya memperlihatkan perayaan-perayaan yang luar biasa, penampilan-penampilan lahiriah yang sungguh mengagumkan orang lain dan memuaskan diri sendiri. Lamorebang kumwa otiro kantemai kamiri tulisanga tuma apa tongan-tongan aku puang. Lamorebang disanga kumwa toyer itomai tunakamasay puang tumpogau alu kuna puang. Itu yang terjadi bagi para Yahudi dan Farisi ketika itu. Ibu bapak dan saudara-saudara, sekali lagi Tuhan murka kepada umatnya yang bersikap munafik dan yang penuh dengan sandiwara. Katanya yang ramai sekarang ini yang lagi viral itu apa? Drakor ya. Saya juga bingung, apa sih yang disebut dengan drakor? Oh, rupanya drama Korea ya. Iyo. Berarti tuh drama Korea tuh Pak Barto. Oh, tak ada tamai Pak Barto. Barangkali ibu-ibu ini yang lebih paham itu drama Korea itu. Ya. Tumangi-mangi leh. Iya, banyak sandiwara yang dilakukan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Penampilan Farisi, ahli Taurat, sungguh luar biasa. Mereka menggeluti firman Tuhan tetapi hidup bergelimang dengan dosa. Taat beribadah tetapi menindas sesama. Setia berdoa tetapi tidak peduli si miskin. Mempersembahkan korban tetapi mengorbankan ketidakadilan. Mereka hidup dengan standar ganda. Yang nasusi toko kami, tapi yang nasusi toko kamu. Tidak konsisten ibu bapak dan saudara-saudara. Di sini begini, tetapi di sono lain. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pun demikian. Mudah-mudahan saya salah. Indonesia juga memiliki dekadensi moral saat ini. Indonesia sekarang ini pun mempunyai masalah yang serius. Kalau kita rajin mengikuti percakapan di televisi, di mana-mana, aduh, kayaknya ini, ya, kita juga sedih. Yang harusnya moral kita sebagai bangsa Indonesia sudah mulai semakin membaik. Tetapi apa yang disaksikan pada akhir-akhir ini luar biasa menyedihkan. Meskipun saudara-saudara kita semua, rakyat Indonesia adalah rakyat yang religius. Kita semua beragama.
sekarang ini sedang terjadi ketidakadilan sosial. Ya mungkin coba kita renungkan itu. Itu yang menjadi fenomena yang ada di tengah-tengah kita sekarang sebagai bangsa. Menjelang pesta demokrasi yang sebentar lagi kita akan ikuti bersama, terjadi dekadensi moral. Justru kita mengharapkan, mendambakan bangsa ini akan semakin maju. Kita mencoba melihat angka kemiskinan menurut banyak orang bahwa sangat tinggi. Ketimpangan ekonomi sangat lebar. Korupsi mudah ditemukan di mana-mana. Wakil rakyat melupakan rakyatnya. Para penegak hukum melanggar hukum. Para penjaga moral bertindak amoral. Para pemimpin agama banyak yang menipu dan membohongi umatnya. Tetapi itu tidak terjadi di kita di sini. Oh indri itu dulu. Yo Yerusalem. Nah nikmati Pak Opa parantian ini. Nah yakini parantian kumota enin detele. Pak parantian. Ini itu dulu. Tetapi kalau ini terjadi di tengah-tengah kita, sangat miris sekali. Mari kita berdoa supaya para pemimpin rohani kita berlaku bijak, berlaku adil, dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah menurut konteks Kristen adalah mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Pelayanan atau ibadah merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memuliakan Tuhan sebagai respons terhadap keselamatan yang telah dikaruniakan Tuhan oleh dan di dalam Yesus Kristus. Perbuatan sehari-hari tidak sesuai dengan ibadah yang dijalankan, maka itu adalah kemunafikan. Apa yang dilaksanakan tidak nyambung dengan citra yang dibangun. Akibatnya orang katakan lain di bibir, lain di hati, katanya Bu Tina. Iya. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita akan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. yakni ibadah yang tidak berhenti di ruang ibadah saja, di tempat ini, tetapi juga ibadah yang dipraktekkan dalam seluruh kehidupan kita. Jangan sampai ibadah dan pelayanan kita nampak khusyuk dan memberkati, namun hati kita dan sikap keseharian kita kusut, bahkan kotor dan menjijikkan Tuhan. Jangan sampai saudara-saudara biasa dapokada tahu kuma pitu puangana. Kupikir ikut tangga-tangga kumayan na pitu puangana wah endo inang lendo ya apa to? Cuma patongan lu. Tapi rupanya biasanya orang seperti ini hituannya terjadi di lingkungan persekutuan, di ruang gereja. Tetapi ketika di luar sana sudah lain lagi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan,
Seperti Kristus telah mengajarkan kasih kepada kita. Kita tidak hanya omong doang, tetapi yang Yesus lakukan, yang Yesus ajarkan, dia praktekkan dalam hidupnya. Dia praktekkan kasihnya itu lewat pengorbanannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya. Jadi kalau kita amini itu, maka kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, orang yang diselamatkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Semoga Roh Kudus Tuhan menolong kita semua. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Sesungguhnya tidak ada yang lebih penting daripada ibadah. Tetapi ibadah bukanlah sekedar suatu relativitas gereja yang formal, tetapi ibadah lebih bersifat pribadi sebelum dinyatakan di depan umum. Beribadah adalah perintah Tuhan kepada umatnya. Ibadah adalah tanda hormat yang diperagakan dalam bentuk persekutuan. Rajin ke tempat ibadah, berdoa, membaca firman, memuji Tuhan dan memberikan persembahan. Ibadah yang kita lakukan hendaknya tidak hanya berlangsung dalam gedung gereja atau ibadah ritual, tetapi juga dalam kehidupan setiap hari yang merupakan ibadah aktual. Kedua-duanya adalah ibadah umat, namun yang satu mengambil bentuk perayaan dan yang lain dalam bentuk tindakan nyata dalam keseharian. Amin. Diberi kesempatan kepada Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Keramat untuk memuji Tuhan. Oh, Nerida. Me pakaliru dito. Supaya data tingkar duduk leh. Datang pada Yesus, minta apa yang diperlukan darinya. Dia akan menjawab, Dia berikan
melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada denganmu, Dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua Kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku. Tak merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku. Dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua Kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Untuk melayani-Mu. Ya, Kursumanga Tuhan yang dimuliakan. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan
Nanti akan kita sambung dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Luar biasa kasih-Mu ya Bapa, yang boleh kami alami dalam seluruh kehidupan kami. Terlebih Tuhan, di saat yang indah ini yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dalam persekutuan kami, dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan, tetapi juga dalam mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Meteraikan semuanya itu dalam hati dan kehidupan kami, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perkenan dalam hidup ini, untuk senantiasa menegakkan keadilan dan beribadah seturut dengan apa yang Tuhan perkenan bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada kesempatan ini kami mau mendukung dalam doa untuk keluarga almarhum Bapak Limbu yang berdomisili di Toraja, orang tua dari Bapak Martin Kati. Tuhan, Engkau hiburkan dan kuatkan segenap keluarga yang berduka, sebab Engkaulah satu-satunya kekuatan dan penghiburan yang sempurna. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami pun mengingat orang tua kami, saudara kami, anak dan mungkin ada cucu kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sementara berobat jalan, seperti yang dimuat di dalam warta jemaat. Kami sehati sepikir dan sepakat mendoakan orang-orang yang kami kasihi ini. Tuhan, berkatilah semua usaha, semua upaya yang mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan, sebab kami sungguh percaya bahwa kesembuhan yang sempurna hanya datangnya dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang mungkin menderita. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka menurut cara-Mu sendiri, supaya mereka pun memperoleh apa yang mereka harapkan dalam hidupnya, dan senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini juga kami mau mendukung dalam doa untuk beberapa kekasih kami yang boleh menjumpai hari ulang tahun mereka dalam sepekan ini. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka atas ulang tahun yang mereka boleh alami, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, bahkan mungkin yang mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya. Sempurnakan sukacita mereka, dan jangan mereka larut dalam sukacitanya dan tidak mengingat Tuhan sebagai sumber sukacita itu sendiri. Ya Tuhan Bapa di surga, kami berdoa untuk
pergumulan yang terjadi di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah keluarga, untuk usaha dan pekerjaan, untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan ataupun menanti jodoh, mereka yang di PHK, orang tua kami yang lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, mereka yang jauh dari suami atau istri atau orang tua atau anak ataupun saudara. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan kami semua. Engkau mengenal akan pergumulan kami satu persatu. Harapan kami hanya kepadamu Bapa. Karena itu berkenanlah kiranya untuk memberikan apa yang kami dambakan dalam hidup kami. Apa yang menjadi harapan kami, Tuhan berkenan memberkatinya. Sehingga saatnya kami akan memperoleh apa yang kami harapkan itu. Kami juga mau mendoakan anak cucu kami dalam pertumbuhan mereka, dalam sekolah pendidikan mereka, baik di tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, atau di perguruan tinggi. Beri kepintaran dan ketekunan bagi mereka untuk mempersiapkan masa depan mereka Bapa, supaya saatnya mereka boleh berhasil dalam hidup mereka dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan untuk pelayanan gerejawi, baik yang ada di jemaat kami di sini, pelayanan yang telah dipersiapkan oleh majelis gereja bersama dengan pengurus OIG. Tuhan berkenan memberkatinya. Juga pelayanan di lingkup Klasis Pulau Jawa, lingkup sinode wilayah dan sinode gereja Toraja pada umumnya. Beri kemampuan bagi orang-orang yang Tuhan sudah tunjuk dan percayakan untuk mengangkat tugas pelayan dan pekerjaan ini, agar supaya semuanya boleh berlangsung dengan baik. Di dalamnya kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami, pemerintah Republik Indonesia dan para pemimpin daerah, khususnya pemerintah kota DKI Jakarta Utara, serta keamanan bangsa Indonesia, perdamaian dunia dan kesehatan seluruh dunia. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah berbangsa dan bernegara, bahkan di tengah-tengah dunia ini yang bersengketa. Tuhan, damai sejahtera-Mu senantiasa kami dambakan. Ya Bapa kami di dalam sorga, ini sejumlah harapan kami. Ini pinta kami kepadamu, kiranya Engkau berkenan untuk mendengar dan mengabulkannya. Karena semua ini Bapa, kami bawa kepadamu, beralaskan kasih Yesus Kristus, yang juga telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput sidang jemaat berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Amos pasal 5 ayat 23 sampai 24. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air
dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Immanuel, namanya Immanuel. Serta kita namanya Immanuel. Ibu bapak dan saudara-saudara, pergilah, berpegang teguh pada kebenaran dan teruslah menyatakan keadilan dan kebenarannya sampai Yesus datang kembali. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan warta jemaat. Penekanan warta jemaat Minggu 12 November 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Penatua Salce Talama, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu serta saudara-saudari. Warta Komisi PWG. Kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 sesudah ibadah jam 9. Diharapkan untuk peserta katekisasi mengikuti pelajaran tersebut. Komisi Diakonia. Pemeriksaan kesehatan Gereja Toraja Jemaat Kramat akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 November 2003 pukul 11 hingga selesai, jadi setelah ibadah pagi ya. Tempat ruang serbaguna Jemaat Kramat. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, tinggi badan, berat badan, dan BMI. Mari warga jemaat kita luangkan waktu untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan kegiatan ini tidak dipungut biaya. Panitia HRG tahun 2023. Kami dari Panitia HRG akan melaksanakan pencarian dana berupa penjualan kalender tahun 2024 pada bulan Desember 2023. Mohon dukungan dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Terima kasih. Amplop HRG Natal sudah diedarkan oleh masing-masing koordinator sektor, sehingga
warga jemaat untuk memperhatikannya. Terima kasih. Kita masuk dalam komisi verifikasi. Jadwal dari Komisi Verifikasi Gereja Toraja tanggal 19 November 2023 sesudah ibadah jam 9 untuk bendahara jemaat. Warta PWGT. Jadwal pelayanan ibadah ACWC dengan menggunakan nuansa Korea akan dilaksanakan pada hari Jumat 17 November 2023 pukul 17 di Gereja Toraja Jemaat Kramat. Dalam rangka memasuki bulan Desember 2023, maka anggota PWGT akan mengadakan kerja bakti pada tanggal 24 November pukul 9. Mohon dukungan anggota jemaat yang berkenan hadir. Kita bersama-sama membersihkan gedung gereja kita. Perayaan Natal PWGT dan HUT PWGT yang ke-57 akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2023. Ini bagi ibu-ibu yang memerlukan bahan kain atau seragam PWGT, kancing, selendang, dan pin, disilahkan untuk menghubungi Ibu Monika Solu dan Ibu Elisarira. Kita masuk dalam warta PPGT. Rapat anggota PPGT Jemaat Kramat akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 19 November 2023 bertempat di ruang serbaguna Jemaat Kramat. Peruntukan pundi 4, 19 November 2023 untuk Natal dan HUT PWGT. 26 November 2023 untuk Natal SMGT. 17 Desember 2023 untuk Panitia HRG. 24 Desember 2023 untuk Panitia HRG. Cuti tahunan pendeta. Diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa Bapak Pendeta Amos Patadungan sedang menjalani cuti tahunan dari tanggal 7 hingga 21 November 2023. Dan pada tanggal tersebut beliau tidak berada di tengah-tengah jemaat. Demikian untuk diketahui. Terima kasih. Warta SMGT. Pelaksanaan ibadah inisiasi anak SMGT Jemaat Kramat, yaitu kenaikan kelas ya, akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2023 pukul 9 bersamaan dengan ibadah jemaat. Dan perayaan Natal anak-anak SMGT akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Desember 2023 pukul 9 pagi hingga selesai. Pengadaan jamuan kasih. Bagi warga jemaat yang rindu menyatakan syukur seperti ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, kelulusan, kesembuhan, kenaikan pangkat, pelayanan khusus, rumah baru, dan lain-lain, dalam bentuk pengadaan jamuan kasih atau snack pada hari Minggu setelah ibadah jam 9, maka dipersilahkan untuk berkoordinasi dengan pengurus PWGT Jemaat Kramat, yaitu Ibu Anita Bija, atau melalui koordinator masing-masing sektor, atau langsung ke tata usaha kantor Gereja Toraja Jemaat Kramat. Tata usaha baru Jemaat Kramat. Setelah melalui proses seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan terhadap 7 orang pelamar, maka Majelis Gereja Toraja memutuskan untuk menerima Saudari Vera Veronica Chandra untuk menjadi tenaga tata usaha Jemaat Kramat dan akan mulai masuk bekerja pada hari Selasa 14 November 2023. Demikian untuk diketahui oleh jemaat. Anggota jemaat yang berulang tahun, selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati di dalam kehidupannya. Berita sakit, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit,
Semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Berita tambahan, mungkin ini ralat sedikit ya, sudah ada di Warta Ibadah Keluarga, yaitu Sabtu tanggal 18 November 2023 di rumah keluarga Nyonya Kristina Rama dan keluarga Yan Parabang. Semula pukul 10 dirubah menjadi pukul 12. Demikian warta jemaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi atau tambahan dapat disampaikan ke kantor gereja, PU, dan majelis gereja. Mari Bapak Ibu berdiri dan kita bersyukur dengan satu pujian PKJ 264. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Demikianlah ibadah kita siang hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.